to our God. Halo anak-anak yang hebat. Ingat ya, Natal tahun 2019 latihan kita sukacita banget. Tapi Natal tahun ini kita tetap semangat dan sukacita bersama Yesus di rumah saja. Apa kabar? Tentunya baik, sehat, pintar. Yes, yes, yes. Itu semua karena Tuhan kita kan. Ayo nyanyi bareng ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya.
haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, 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 haleluya. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ayo teman-teman, kita bermazmur. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja, bermazmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian, Allah berlintang sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahta yang kudus. Shalom anak-anak sekolah minggu JKI Mahanaim, juga anak-anak sekolah minggu yang menyaksikan YouTube pada saat ini. Masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Tentang siapa? Ya, tentang Hakim, Deborah, dan Barak. Siapa yang menyampaikannya? Masih ingat? Ya, disampaikan oleh Bunda Kusharini. Sayangku, pada saat ini Bunda berada di Monumen Peta. Di tempat ini pertama kali pada tanggal 14 Februari 1945 meriam berbunyi menandakan pemberontakan tentara Peta melawan penjajah Jepang
yang dipimpin oleh Sudanco Supriyadi. Beliau adalah salah satu pahlawan dari Kota Blitar melawan penjajahan Jepang. Sekarang anak-anak hidup di zaman yang sudah merdeka. 2 hari lagi kita akan merayakan Hari Pahlawan tanggal 10 November. Kita bersyukur karena jasa-jasa pahlawan kita bisa menikmati kemerdekaan. Di dalam iman ada pahlawan-pahlawan iman. Salah satunya adalah Yefta. Dia adalah salah satu hakim di Israel. Hari ini kita akan belajar bagaimana kisah Yefta dipulihkan Allah sehingga dia bisa menjadi seorang pahlawan iman. Selamat menyaksikan video berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Yuk sayang-sayangku, bersama-sama kita simak cerita Yefta berikut ini. Siapkan hati dan telinga kalian ya. Bangsa Israel pada mulanya menyembah Allah Yahweh, menyembah Allah pencipta langit dan bumi. Mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Allah yang mereka sembah, menolong mereka, melepaskan mereka dari setiap musuh mereka. Melalui Hakim Gideon, Allah melepaskan orang Israel dari bangsa Midian. Tapi setelah Allah melepaskan mereka dari bangsa Midian dan Gideon meninggal dunia, apa yang terjadi? Wah, tetapi mereka berbalik meninggalkan Allah Yahweh yang sudah menolong mereka. Bangsa Israel menyembah berhala, menyembah patung-patung, menyembah dewa-dewa yang tidak dapat berbuat apa-apa, yang tidak memiliki kuasa, yang adalah buatan tangan manusia. Dan perbuatan mereka yang menyembah berhala menyakiti hati Allah. Lalu Allah mengirimkan kembali Bani Amon menjadi musuh mereka. Bani Amon ini membuat orang Israel menderita. Selama 18 tahun mereka tidak pernah memiliki rasa aman. Bani Amon ini berani menyeberangi sungai Yordan untuk menyerang daerah mereka. Loh, ini adalah bentuk hukuman Allah karena mereka menyembah berhala-berhala dan meninggalkan Allah yang sudah menolong mereka, yang sudah menuntun mereka. Wah, sayangku, kita tidak boleh meniru mereka ya. Kita tidak boleh meniru mereka ya. Kita harus setia beribadah kepada Allah yang benar. Nah, lalu apa ya yang akan dilakukan oleh bangsa Israel? Apakah mereka akan tetap menyembah berhala? Apa ya yang akan mereka lakukan? Ya, bangsa Israel kembali mengambil langkah yang tepat. Mereka kembali berbalik kepada Allah Yahweh. Mereka membuang segala berhala-berhala, segala patung-patung, segala patung dewa yang mereka sembah. Mereka sungguh-sungguh bertobat. Mereka sungguh-sungguh beribadah dengan segenap hati mereka kepada Allah yang benar. Melihat pertobatan bangsa Israel yang sungguh-sungguh, Allah pun menyesal karena Allah sudah menghukum mereka selama 18 tahun lewat Bani Amon. Lalu Allah menyiapkan seorang pahlawan yang akan menolong bangsa Israel melawan Bani Amon. Siapa dia? Dia adalah Yefta. Dia dipilih oleh Allah untuk menjadi hakim di Israel. Hakim adalah pemimpin perang dan juga memutuskan perkara di Israel. Yefta ini adalah anak dari Bapa Gilead. Yefta lahir dari seorang ibu yang bukan istri sah dari Bapa Gilead.
Ayahnya menyayangi Yefta, tapi saudara-saudaranya yang berlainan ibu dengan dia membenci Yefta. Waktu mereka besar, mereka tidak ingin Yefta mendapat warisan bersama-sama dengan mereka. Maka mereka mengusir Yefta dari kota Gilead. Ayahnya pun tidak dapat menolong Yefta. Yefta pun dengan sakit hati dia pergi ke Tanah Tob. Di Tanah Tob, Yefta menjadi seorang perampok. Yefta dengan keberanian dan kecerdikannya bersama dengan pemuda-pemuda yang lain, mereka menjadi perampok yang ditakuti. Keberanian dari kelompok Yefta ini terdengar oleh tua-tua di kota Gilead. Allah pun memiliki rencana yang indah buat Yefta. Dia tidak ingin Yefta terus-menerus menjadi seorang perampok. Mereka datang kepada Yefta. Mereka akan menjadikan Yefta seorang panglima dan pemimpin mereka untuk mengalahkan Bani Amon. Nah, sayang-sayangku, apakah Yefta mau melayani bangsanya setelah dia sakit hati, setelah dia mengalami pahit? Ya, Yefta pun melepaskan sakit hatinya. Dia berdoa kepada Allah, dia bisa mengampuni saudaranya, dia bisa melayani bangsanya. Yefta bersedia menjadi pemimpin bangsa Israel untuk melawan Bani Amon. Dan Allah menyertai Yefta. Allah mengurapi Yefta. Dia berperang melawan Bani Amon dan Allah memberikan kemenangan yang besar. 20 kota ditaklukkan oleh Yefta dan orang-orang Israel. Waktu Yefta pulang setelah mengalami kemenangan yang besar, putrinya, satu-satunya anak gadis dari Yefta, menyambut ayahnya dengan kegirangan, dengan bersuka cita. Dia menari-nari karena ayahnya sudah berhasil melakukan kemenangan yang besar dan Israel mendapat kemenangan yang besar. Dia dengan sukacita menyambut kepulangan ayahnya, diiringi dengan teman-temannya memakai rebana, memakai kecapi. Dia menari dengan sukacita menyambut kedatangan ayahnya. Tapi sayangku, melihat anaknya yang menyambutnya dengan tari-tarian, hati Yefta menjadi hancur. Dia menjadi sedih. Kenapa? Karena sebelum memulai perang dengan Bani Amon, Yefta sudah bernazar. Nazar adalah janji yang diucapkan kepada Allah dengan sukarela dan harus dipenuhi. Nazar Yefta adalah kalau dia pulang dan Allah memberikan kemenangan, dia selamat melawan Bani Amon, apa yang pertama kali keluar dari pintu rumahnya akan menjadi milik Allah. Yefta berpikir bahwa yang keluar dari pintu rumahnya adalah seekor kambing atau seekor domba. Dia tidak menyangka kalau yang pertama kali keluar dari pintu rumahnya adalah anak gadisnya, satu-satunya anak kesayangannya. Tapi Yefta tetap memenuhi nazarnya. Dia tetap memberikan anaknya untuk Allah. Dan Yefta tetap menjadi hakim di Israel selama 6 tahun. Kita belajar dari Yefta. Yefta bisa melepaskan sakit hatinya. Dia bisa menjadi pahlawan Allah. Dia bisa melayani Allah. Kalian pun juga bisa sama seperti Yefta. Yang pernah disakiti, ayo kita belajar mengampuni. Kita belajar seperti Yefta. Kita bisa melayani Allah. Kita bisa beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Dan hati-hati dalam bernazar. Hati-hati dalam mengucapkan janji kita kepada Allah. Karena apa yang kita nazarkan harus kita penuhi. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Kalian sudah menyaksikan video pengajaran kita pada hari ini. Apa yang bisa kita aplikasikan dari kisah Yefta? Yang pertama, Allah menghukum bangsa Israel karena bangsa Israel meninggalkan Allah Yahweh dan menyembah kepada berhala-berhala. Selama 18 tahun, Allah menghukum mereka dengan memakai Bani Amon. Lalu Allah
karena pertobatan bangsa Israel yang sungguh-sungguh, Allah mengirimkan Yefta. Yefta adalah sosok yang luar biasa. Yefta seorang anak dari ibu yang bukan istri sah dari Bapak Gilead. Yefta diusir oleh saudara-saudaranya, tapi Yefta tidak membiarkan sakit hati menguasai dirinya. Waktu tua-tua Gilead datang kepada Yefta dan hendak menjadikan dia pemimpin untuk memimpin orang Israel melawan Bani Amon. Yefta dengan kemampuannya dari Allah, dia bisa melepaskan pengampunan. Dia bisa melepaskan sakit hatinya. Kalian pun sama. Mungkin ada yang pernah menyakiti hati kalian. Kalian pernah dibully. Kalian pernah diolok-olok. Oleh siapa, Bunda? Banyak. Mungkin oleh teman-teman kalian, teman-teman sekolah kalian, oleh kakak kalian, atau adik kalian, atau secara tidak sengaja oleh orang tua kalian, atau oleh kakak kalian sekolah minggu, atau oleh bunda-bunda di sekolah minggu. Ayo, kita belajar dari Yefta. Kita belajar melepaskan sakit hati kita. Bagaimana caranya, Bunda? Berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang akan memimpin kalian. Lepaskan pengampunan. Sebut nama orang-orang yang pernah menyakiti hati kalian. Kalian mendoakan mereka, kalian mengampuni mereka, dan jadilah seperti Yefta. Kalian akan menjadi pahlawan-pahlawan iman di masa depan yang luar biasa. Tunjukkan kalau kalian bisa menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang sukses dalam studi, anak-anak yang sukses dalam masa depannya. Kita juga belajar dari Yefta, hati-hati dalam bernazar. Nazar adalah janji yang diucapkan dengan sukarela kepada Allah dan harus dipenuhi. Yefta bernazar bahwa kalau dia pulang dengan selamat dari peperangan melawan Bani Amon, apa yang keluar pertama kali dari pintu rumahnya akan diberikan kepada Allah. Dan ternyata yang keluar dari pintu rumahnya adalah putrinya, satu-satunya anak yang dia miliki. Tapi Yefta tetap memenuhi nazarnya kepada Allah. Hati-hati dalam bernazar, karena apa yang kita nazarkan harus kita penuhi. Selamat menjadi anak-anak, selamat menjadi pahlawan-pahlawan iman di masa depan, anak-anak yang hebat, anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang luar biasa. Ayo sayangku, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Bersama-sama kita akan tutup tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong kami. Tuhan, jadikan kami seperti Yefta Tuhan. Kami bisa melepaskan sakit hati kami bisa mengampuni. Terlebih dari itu Tuhan, Engkau membimbing kami agar kami bisa menjadi pahlawan-pahlawan iman. Kami menjadi anak-anak yang berhasil, kami menjadi anak-anak yang sukses dalam sekolah kami, dalam masa depan kami menjadi anak-anak yang baik dalam karakter kami. Tuhan, Engkau menolong, Tuhan, Engkau memberkati kami, jadikan kami seperti Yefta di akhir zaman Tuhan, menjadi seorang yang selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita buka tangannya, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai aku. Amin. Grace and peace to me from God our Father and the Lord Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus, imanku bertumbuh. Tangannya di dada. Ucapkan ya. Aku sehat. Aku kuat. Aku cinta Tuhan. Aku menjadi pahlawan-pahlawan iman di masa depan.
Tuhan Yesus memberkati hidupku. Tuhan memberkati anak-anakku. Teman-teman, Kita berdoa bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu atas berkat-Mu yang luar biasa yang luar biasa terhadap kami semua. terhadap kami semua. Lindungi kami Tuhan Lindungi kami Tuhan, dan sertai kami menyertai kami dalam segala hal. dalam segala hal. Berkati pemimpin bangsa ini, Berkati pemimpin bangsa ini untuk selalu menjadi pemenang, untuk selalu menjadi pemenang, sehingga pandemi corona cepat berlalu, sehingga kita bisa bersama-sama bisa sekolah minggu lagi. sekolah minggu lagi. Saya untuk teman-teman sekolah hari minggu, Untuk teman-teman sekolah minggu, semoga kelak menjadi pemimpin menjadi pemimpin yang berkemenangan. yang berkemenangan. Saya juga berdoa Saya juga berdoa untuk Bapak Ibu sekolah, untuk Bapak Ibu Ibu guru, Bapak guru sekolah minggu sekolah minggu selalu diberkati selalu diberkati dalam pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kasih tangan yang diangkat. Kasih karunia Kasih karunia dan damai sejahtera dan damai sejahtera dari Allah Bapa dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Yesus Kristus yang menyertaiku. Grace Grace and peace and peace to me to me from God from God our our Father in the Lord. Father in the Lord. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, imanku bertumbuh, hidupku diciptakan dengan cara yang ajaib, hidupku dicintai oleh Tuhan, hidupku diprogramkan untuk berkemenangan, hidupku memiliki pengaruh yang positif dimanapun aku berada. dimanapun aku berada. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Yoel 2 ayat 13. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Shalom anak-anak hebat. Kita jawab pertanyaan berikut ini ya. Jawaban dikirim ke WK masing-masing. Nomor 1. Apa yang menyebabkan Allah menghukum orang Israel? Kedua, sebutkan bangsa-bangsa yang menindas orang Israel. Yang ketiga, mengapa Yefta dimusuhi dan dibuang oleh keluarganya? Yang keempat, apakah Yefta dendam terhadap keluarga dan bangsanya? Sebutkan buktinya. 5. Apa arti nazar? Dan yang keenam, bagaimana Yefta menepati nazarnya kepada Allah? Apa yang akan kalian lakukan agar kalian bisa menjadi pahlawan-pahlawan iman di masa depan? Selamat menjawab pertanyaan. Tuhan Yesus memberkati.